podcast IAILM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi IAILM, selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel IAILM. Hari ini spesial sekali karena di YouTube channel IAILM ini akan launching podcast IAILM Jaya ya. Tepuk tangan dulu ya. Bersama saya Anita Saskia Pratama Putri yang akan menemani wargi-wargi semuanya. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau adalah seorang public figure. Beliau juga seorang writer dan juga ketua prodi PGMI SD IAILM Suryalaya Tasikmalaya. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Bapak Nana Suryana SAG MPD. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang di podcast IAILM Jaya. Iya, IAILM Jaya ya Pak. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya begitu ya Pak. Ya, insya Allah untuk IAILM kita selalu siap. Selalu siap ya Pak. Insya Allah. Iya. Di sela-sela kesibukan Bapak menyempatkan waktu untuk IAILM Jaya ya Pak. Iya. Okay. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Anita, sehat Anita. Alhamdulillah. Yang lain sehat? Alhamdulillah. IAILM Jaya ya Pak. Iya. Insya Allah siap. Bapak sekarang sedang ada kesibukan seperti apa? Minggu ini kita masih libur karena kemarin setelah UAS ganjil. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan perkuliahan di semester genap ini. Di semester genap, Ya, baik. insya Allah awal Maret kita sudah mulai masuk. Iya. Dan rekan-rekan mahasiswa lama juga sedang persiapan untuk memasuki semester genap. Semester genap ya. Bapak ini kan penulis ya Pak. Amin. Amin. Sudah Penulis atuh, apa Pak? dulu ini? Penulis buku dan penulis. juga di media digital juga Ya. Bapak sering kerap hadir gitu ya Pak. Amin. Ya. Ya. Apakah Bapak sedang menggarap sesuatu untuk dilaunchingkan begitu Pak atau diterbitkan? Baik, saya bukan penulis sih sebenarnya, baru belajar menulis. Karena bagi Masya saya, Allah. karena bagi saya adalah tidak ada manusia yang sempurna kecuali jadilah manusia pembelajar. Dan setiap waktu harus belajar gitu. Iya Pak. Oleh karena itu maka saat ini saya sedang punya program, sedang menggarap salah satu buku yakni tentang bimbingan konseling bagi anak PAI. Bimbingan konseling bagi Siswa-siswa PAI. PAI. Oh. Betul. Alhamdulillah kemarin kita sudah menerbitkan juga buku tentang bimbingan konseling bagi anak SD. Anak SD ya Oke, Pak. Iya. mohon doanya dari wargi-wargi podcast IAILM Jaya. Mudah-mudahan buku segera terbit gitu. Amin, Allahumma amin. Baik. Kita ke prodi PGMI SD Baik, nih Pak. Baik. Kalau boleh tahu sejarah singkatnya Oke. berdirinya prodi PGMI SD itu bagaimana Pak? Baik. Alhamdulillah sejak awal berdiri IAILM, sejak awal berdiri prodi PGMI saya ikut bergabung bagaimana mempersiapkan prodi PGMI IAILM Suryalaya, dan itu diawali dari lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 bahwa guru itu harus memiliki kualifikasi S1 kan. Iya. Kalau dulu guru itu masih memungkinkan bisa akta 4. Tapi sekarang dengan ada undang-undang itu tidak bisa. Sehingga prodi-prodi yang dulu ada D2, ada D3 itu dihapus. Nah, sebagai jawaban dari tuntutan undang-undang itu maka IAILM beserta seluruh stakeholder yang ada berpikir bagaimana kita punya prodi yang memang sesuai dengan tuntutan undang-undang itu. Sehingga 2007 mohon maaf, kami mengajukan proposal ke Kementerian Agama melalui Pendidikan Tinggi Islam untuk agar IAILM diizinkan untuk membuka prodi PGMI Strata 1. Dan alhamdulillah pada 2007 tepatnya
10 Juli 2007 kita dapat izin operasional untuk membuka prodi PGMI ILM, yaitu tepatnya 10 Juli oke, tahun 2007. Itu bagian dari miladnya prodi PGMI. Prodi PGMI. Ya. Ya, baik. Lalu visi misi dari prodi PGMI itu sendiri bagaimana, Pak? Oke, kita sudah mengalami berbagai perubahan tentang visi misi, dan di visi misi saat ini adalah visinya adalah menjadikan program studi unggul dalam menghasilkan guru SDMI yang profesional berkarakter sofistik pada tahun 2030. 2030. Nah, di situ sangat jelas bahwa prodi PGMI itu adalah mudah-mudahan menjadi prodi yang unggul dalam menghasilkan calon-calon guru SDMI yang profesional. Amin, amin. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun 2003 visi itu bisa tercapai, terutama di tingkat nasional. Karena sekarang PGMI ILM bukan lagi bicara tingkat regional, tetapi harus bicara tentang bagaimana PGMI menjadi prodi PGMI yang unggul di tingkat nasional. Mohon doa jadi semuanya, mudah-mudahan visi itu segera tercapai. Amin. Jadi targetnya itu pada 2030. 2030. Nah, visi itu mudah-mudahan selesai insyaallah. Selesai insyaallah. Amin ya. Baik, kemudian apa sih keunggulan dari prodi PGMI SD, Pak? Nah, kalau ditanya keunggulan, saya berani menjawab ini. Iya. Oke, ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh prodi PGMI ILM Suryalaya. Selain statusnya terakreditasi, itu penting. Iya. Karena bagi adik-adik yang mau kuliah di manapun, ya, mau cari perguruan tinggi, maka yang pertama harus dilihat adalah status dari prodi itu. Jangan coba-coba memilih prodi yang statusnya belum terakreditasi. Karena untuk melahirkan ijazah itu, prodi itu harus punya sudah terakreditasi. Akreditasi. Dan alhamdulillah prodi PGMI ILM Suryalaya sudah terakreditasi B. Itu poin penting ya dari keunggulan. Yang kedua keunggulannya adalah prodi PGMI ditopang oleh dosen-dosen yang profesional. Profesional ya, tentunya ya, Pak. Mumpung belum ditanya ya, saya jawab dulu. Jadi jumlah kurang lebih ada 10 dosen PGMI, dosen tetap, dan mereka sudah profesional. Apa konkretnya? Mereka sudah tersertifikasi di Kementerian Agama, artinya bahwa dia sudah secara itu sudah profesional. Jadi yang kedua, yang pertama adalah sudah terakreditasi. Yang kedua, dosen-dosennya sudah tersertifikasi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah prodi PGMI memiliki kekhasan. Punya apa distingsi yang berbeda dibanding dengan prodi yang lain. Apa kekhasannya? Kita adalah prodi yang berbasis tasawuf. Iya. Maka divisi tadi adalah berkarakter sufistik. Nah, dan sufistik itu bukan hanya berjiwa sufistik, tetapi di situ ada akronim. Apa saja itu? S-nya adalah spiritual. U-nya adalah utilitas. Kemudian F-nya adalah futuristik. Ya, futuristik. Kemudian I-nya integritas. Kemudian S-nya adalah salik. Jadi prodi PGMI adalah mereka yang sedang belajar bertasawuf. Kemudian T-nya adalah tawasud. Bagaimana melahirkan alumni-alumni PGMI yang tidak kanan kiri tapi berada di tengah-tengah gitu. Kemudian adalah I-nya adalah K-nya adalah khidmat. Jadi lulusan PGMI harus belajar menjadi manusia berkhidmat kepada bangsa, negara, dan agama, termasuk berkhidmat kepada keluarga. Jadi sufistik itu bukan hanya mereka dibekali dengan amaliyah dan ilmu tentang kesufistikan sesuai dengan kekhasan kita Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tapi itu tadi S-nya adalah spiritual. U-nya utilitas, termasuk H-nya khidmat. Jadi insya Allah lulusan PGMI insya Allah akan siap berkhidmat bangsa dan negara. Amin. Baik, jadi tadi keunggulannya yang pertama itu terakreditasi. Betul. B ya Pak? B ya. Yang kedua tadi adalah dosen-dosennya. Dosen-dosennya profesional dan juga tersertifikasi. Betul. Tentunya ya Pak. Yang ketiga mempunyai kekhasan. Yang tadi ya sufistik begitu ya Pak. Sufistik, spiritual, utilitas. Lalu F-nya futuristik, I-nya integritas.
Sufis S-nya S-nya tadi? salik. Salik. Orang yang sedang belajar menempuh Yang sedang perjalanan belajar menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. menuju Allah Oke. Subhanahu wa taala. T-nya tawasud. Tawasud Oke, dan K-nya juga khidmat. Oke. begitu. Banyak sekali di luaran sana saya mendapati pertanyaan-pertanyaan Oke. seperti antara PGMI dengan PGSD itu apakah ada perbedaan Pak atau itu sama-sama saja? Oke, baik. Kalau kita merujuk ke undang-undang, Iya, Pak. sejatinya tidak ada perbedaan antara PGMI dengan PGSD. PGSD. Bahkan di Undang-Undang Guru dan Dosen termasuk di Sisdiknas, SD dan MI itu adalah setara. Setara. Iya. Jadi kalau SD dan MI setara, maka PGSD dan PGMI pun adalah setara. Dari sisi mana kesetaraannya? Pertama, PGMI dan PGSD itu berkewajiban melahirkan calon-calon guru SDMI. SDM sama-sama. Yang kedua, kewenangannya sama. Jadi sama sebagai guru kelas di SD dan di MI. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan antara PGSD dengan PGMI. Cuma betul di masyarakat masih ada anggapan bahwa lulusan PGMI itu menjadi guru kelas. Jadi nanti untuk para pengguna lulusan dari PGMI jangan lihat dari jangan lihat dari prodinya, tapi lihat ijazahnya dan kewenangannya. Di ijazah itu sudah jelas adalah kewenangannya sebagai guru kelas, bukan guru bidang studi begitu ya. Iya. Jadi jangan khawatir, SD, PGSD dan PGMI adalah setara. Setara. Oke. Ya. Jadi nanti ada lulusan prospeknya ya. Iya. Terus bagaimana cara prodi dalam mensosialisasikan atau mempublikasikan bahwa di IAILM itu ada prodi PGMI SD begitu dan setara dengan PGSD seperti itu. Baik. Di awal-awal memang kita menghadapi problem. Oh, iya. Ketika berdiri memang menghadapi problem. Apa problemnya? Itu tadi salah satunya adalah banyak masyarakat termasuk user pengguna kita yang menganggap lulusan PGMI itu adalah bukan guru bidang studi tapi bukan guru kelas tapi guru bidang studi. Tapi dengan cara pertama kita mensosialisasikan baik secara tulisan maupun online atau buku dan sebagainya, kita mensosialisasikan bahwa PGMI dan PGSD itu sama. Yang kedua, kita bersilaturahmi dengan para pengguna, terutama kepala dinas pendidikan kabupaten, kemudian kalau dulu badan kepegawaian ya BKPSD, kemudian termasuk para pengguna-pengguna itu kita kenalkan bahwa sekali lagi lulusan PGMI itu bukan sebagai guru bidang studi tapi guru kelas. Dan alhamdulillah dengan cara-cara itu mengenalkan seperti itu, alhamdulillah sekarang lulusan PGMI tidak lagi menghadapi banyak problem. Salah. Jadi aman-aman saja ya Pak. Aman-aman saja. Jadi kalau mau kuliah, lulus kuliah di PGMI aman. Hayu kuliah di PGMI katanya. Iya baik. Jadi ada membangun kemitraan juga Pak. Betul. Dengan lembaga-lembaga lain mungkin Betul. Pak. Iya. Selain kita tadi sosialisasi, juga kita membangun kemitraan dengan para pengguna. Ya. Terutama dengan organisasi profesi. Alhamdulillah PGMI masuk di Asosiasi Dosen PGMI seluruh Indonesia dan kita banyak masukan termasuk sharing di situ. Dan salah satu yang membahagiakan kami adalah ketika masa penerimaan CPNS itu, mohon maaf, dulu tidak ada nomenklatur. Nomenklatur itu diformasi untuk CPNS itu dulu belum ada lulusan PGMI. Iya, yang ada adalah lulusan PGSD. Sehingga teman-teman ketika mau daftar di CPNS itu tidak masuk karena formasinya tidak. Tapi hikmah dengan kemitraan itu di Asosiasi Dosen PGMI se-Indonesia, kita mendorong ke kementerian, lalu ke Kementerian Agama dan sebagainya, semua terkait, kita mengusulkan dan mendorong sehingga turunlah sekarang nomenklatur di CPNS itu adalah ada lulusan PGMI, formasi untuk lulusan PGMI. Jadi clear, aman, jangan khawatir kalau mau kuliahlah di IAILM Suryalaya khususnya prodi PGMI begitu ya. Tadi menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya ya Pak,
bagaimana prospek lulusan dari prodi PGMI SD Oke. itu sendiri? Dari visi tadi, Iya. ya kita turunkan ke tujuan, termasuk kita turunkan nanti ke prospek lulusan. Dari visi itu maka kita punya 3 prospek lulusan. Jadi kalau ditanya secara sederhana begini, ketika sudah lulus dari PGMI Suryalaya itu mau jadi apa? Ada 3 pilihan. Yang pertama Ada adalah 3. guru kelas di SD di MI. Guru kelas di SD SD, dan MI. Yang kedua, sebagai asisten peneliti pendidikan dasar. Jadi nanti teman-teman yang kuliah di PGMI bukan hanya menjadi guru kelas Guru di kelas SDMI, tapi bisa menjadi asisten peneliti di pendidikan dasar. pendidikan dasar. Yang terakhir adalah lulusan PGMI itu bisa menjadi pengembang bahan ajar. Pengembang bahan Ajar tapi fokusnya di pendidikan dasar. Apalagi sekarang terkait dengan kurikulum Merdeka ya dan Merdeka Belajar kan, maka guru dituntut bagaimana membuat bahan ajar, modul ajar dan sebagainya. Maka insya Allah di PGMI siap melahirkan orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Jadi sekali lagi ada 3. Satu sebagai guru kelas di Guru SDMI, kelas. yang kedua asisten peneliti pendidikan dasar, dan yang terakhir adalah pengembang bahan ajar. bahan SDM. ajar. Kalau pengembang bahan ajar itu seperti apa, Pak? Yang lebih sederhana adalah bukan sederhana sih, yang lebih konkret adalah bagaimana lulusan PGMI itu punya kemampuan misalnya membuat buku bahan ajar, modul pembelajaran, termasuk materi-materi ajar. Materi-materi ajar. Baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk e-book. Ibu. E-book. Nah, dan alhamdulillah bersyukur di beberapa tahun terakhir ini kita prodi telah melakukan kerjasama dengan anak-anak mahasiswa sehingga ada beberapa buku yang dilahirkan yang terbitkan kerjasama antara prodi dengan mahasiswa. Mahasiswa. Dan itu adalah salah satu wujud konkret bahwa lulusan PGMI insya Allah punya kemampuan itu. Kemampuan. Iya. Itu apa saja, Pak? Buku atau modul ajar seperti itu? Yang sudah terbit itu adalah buku, modul sedang proses. Modul sedang proses. Sedang proses penerbitan. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat juga segera kelar. Gitu. Ya. Baik. Di sini apakah ada pendataan untuk lulusan prodi PGMI SD, Pak? Sebagai testimoninya seperti itu. Di web kita itu ada namanya pelacakan alumni. Pelacakan alumni. Atau trust study kalau nggak salah. Bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa lah. Trust study lah. Pokoknya ada tentang pelacakan alumni. Jadi di survei itu kita kirimkan ke pengguna-pengguna, baik kepala, guru dan lain sebagainya, yang di situ berisi sejumlah instrumen yang harus diisi oleh guru, oleh pengguna terkait dengan bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh alumni Suryalaya. Dan alhamdulillah dari sekian survei yang kita berikan kepada pengguna itu adalah rata-rata mereka menyatakan bahwa lulusan PGMI itu adalah sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan pengguna itu. Jadi mereka bisa menjadi guru kelas yang luar biasa, adaptif, inovatif dan lain sebagainya. Pokoknya mah kalau kuliah di PGMI mah tidak akan menyesal gitulah. Tidak akan menyesal. Baik, apakah dari pendataan tersebut ada yang tidak linear, misalnya dari PGMI SD ya lulusannya menjadi apa atau apa gitu, Pak? Pada kenyataan ada. Salah satunya lulusan PGMI yang bekerja di Korea. Masya Allah. Jadi dia pintar bahasa Korea. Ternyata apa kerjanya di Korea? Dia kerja di KBRI Korea. KBRI Korea. KBRI itu apa? Kantor. KBRI itu apa? Itu KBRI itu kan? Iya. Ya begitulah. Jadi dengan berbekal kemampuan berbahasa Korea dia bisa lulus di situ. Bisa lulus di Korea. Dan dia bekerja di situ berapa? Kalau tidak salah 3 tahun 4 tahun dia bekerja di situ. Kemudian ada lagi yang bekerja di
Lapas Narkotika Cirebon. Lapas Narkotika di Ah, ah. Cirebon. Iya, kemarin Luar chatan biasa dengan sekali saya, ya, Pak. Pak, saya mau melanjutkan kuliah ke S2, tapi harus linear karena dia sekarang kerjanya kan di lapas itu. Iya. Maka dia paling tidak hukum dan sebagainya. Ternyata ijazah kita bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan. Jadi bisa ya, Pak? dipergunakan untuk melanjutkan korban. Sudah banyak lulusan-lulusan PGMI yang bisa melanjut ke S2 kan. S2. Kemarin ada yang baru lulus di UPI, tidak usah disebutkan namanya. Iya. Dia lulus di S2 di pendidikan agama Islam, baru kemarin lulus. Jadi sekali lagi jangan khawatir, jangan ragu, ijazah PGMI itu sudah legal formal. Legal dan Betul. formal. Tetapi hasil pelacakan secara umum mereka memang bekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Satu sebagai guru, ya. Iya. Kemudian sebagai pengembang bahan ajar dan yang terakhir adalah sebagai asisten peneliti. Asisten Insyaallah peneliti, rata-rata 80% lulusan kita secara umum ILM itu terserap oleh dunia kerja. Ya. ASN baik kemarin P3K dan sebagainya. Jadi sekali lagi wargi-wargi IAILM Jaya jangan khawatir kuliah di PGMI, insyaallah Ya. berkah gitu. Siap katanya. Ya, prodi PGMI itu kan sudah terakreditasi Iya. B ya Pak. Iya. Ya. Kira-kira kapan ada lagi Akreditasi. Akreditasi Oke. ya. Prodi. Tahun 2026. Tahun 2026. Ya, jadi akreditasi kita selesai. Ya. Oleh karena itu kita mulai sekarang sudah bahasa Inggrisnya sudah tatan-tatan. Iya. Sudah betul. mempersiapkan Mempersiapkan. agar akreditasi kita lebih bagus. Iya. Iya. Sebentar lagi berarti ya Pak. Ya. Sebentar lagi. Kalau Sebentar kita hitungan tahun itu ya sebentar Iya. lagi. Oke. Sebentar lagi. Lalu apa kiat-kiat dan juga penyampaian prodi untuk dalam rangka meningkatkan status akreditasi. akreditasinya? Oke, yang pertama kalau merujuk pada undang-undang dan aturan tentang akreditasi sekarang, ya sekarang kan menggunakan standar 9 standar ya. 9 standar. 9 standar. Ya, ini yang dilihat adalah bukan lagi bicara tentang standar 7-nya, tapi yang dilihat adalah tentang outcome, hasil dari kerjasama itu. Oleh karena itu, mulai sekarang kita sudah lagi-lagi tatan-tatan bagaimana membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga, Iya. dan kemitraan itu harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Jadi bukan hanya MOU, tapi harus ke surat perjanjian kerjasama ke SPK. Salah satunya adalah kita sering melakukan pergantian dosen tamu. Dosen tamu. Iya, jadi kemarin kita baru melaksanakan seminar pendidikan nasional dalam rangka Hari Guru itu. Oh, Kita iya, mengundang dosen UIN Jakarta. Iya. Jadi beliau sebagai dosen tamu. Bisa jadi suatu saat nanti dosen yang lain menjadi dosen tamu di perguruan tinggi yang Di lain. perguruan tinggi. Kemudian yang tidak kalah penting dalam persiapan itu adalah bagaimana kita punya jurnal yang terakreditasi. Jurnal. Iya, jurnal prodi kita. Oh iya. Alhamdulillah on proses sedang memasuki ke arah situ. Iya. Namanya Jurnal Madrasatuna, Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Silakan di searching saja bagi yang citasi yang mau merujuk. Silakan dilihat Jurnal Madrasatuna PGMI ILM Suryalaya. Oke. Tuh yang lain termasuk peningkatan kualitas kualitas pembelajaran, kualitas pengabdian dan penelitian. Ya, kalau teman-teman wargi-wargi ILM Jaya, silakan di searching ya di Sinta. Insyaallah dosen-dosen PGMI sudah ada di Sinta. Ya, bukan Sinta nama orang ya. Sinta itu sebuah akun yang di situ melihat tentang progres masing-masing dosen. Jadi kalau mau lihat dosen itu punya progres atau tidak, lihat saja di Sinta. Ada nggak Nana Suryana di Sinta? Kalau tidak ada berarti Nana Suryana bohong jadi dosennya. Gitu. Ya, warga-warga. Itu mungkin terakhir yang tidak kalah penting adalah doa. Doa. Betul. Itu menjadi hal yang penting sekali ya Pak. Luar biasa. Luar biasa doa sekali. Dan keberkahan dari guru itu yang paling penting bagi. Ya. Iya. Sebab saya percaya
sebagai ketua prodi di PGMI tidak bisa berjalan dengan baik ketika tidak ada doa dan keberkahan dari guru. Ya. Masya Allah. Jadi sekuat apapun usaha dari kita, sebanter apapun ikhtiar dari kita, saya punya keyakinan bahwa ada keberkahan dan doa dari guru. Ya. Maka alhamdulillah di PGMI kalau sebelum kuliah mereka biasanya diawali dengan tawasul dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa, tawasul kepada guru-guru kita, khususnya kepada pengarsa Abah Sepuh Abah Hanom, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa terabaikan. Ya. Iya, betul Insyaallah, sekali, Pak. nampaknya di LM itu sudah menjadi tradisi kan? Iya. Di prodi yang lain KPI misalnya, IT, PAI, semua prodi lah. Saya yakin di LM itu sudah menjadi biasa kan? Iya. Doa-doa dan tawasul itu. Ya, begitu. Baik, terus berapa sih jumlah dari sivitas akademika di Oke. prodi PGMI SD, Pak? Kalau sivitas tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 10 ya dosen Dosen tetapnya. tetapnya. Nah, dosen tetap ada 10. Kemudian kalau lihat jumlah mahasiswa sampai hari ini tuh, sampai tahun ini ya, yang aktif itu 193 mahasiswa yang aktif khusus Yang prodi aktif. PGMI. Khusus prodi PGMI. Dan alhamdulillah, bukan sombong Anita ya. Iya. Prodi PGMI itu adalah prodi yang memang menjadi prodi favorit bagi mereka untuk kuliah di LM. Ya, kalau kita lihat jumlah mahasiswanya itu memang jumlah mahasiswa terbanyak di ILM khususnya. Iya. Iya. Ya, karena setiap tahun juga alhamdulillahnya saya melihat gitu ya, Iya. Pak. Selalu bertambah ya, Pak, Alhamdulillah. untuk mahasiswanya Itu di satu PGMI berkat SD. usaha kita yang tidak kalah penting adalah doa. Doa. Dari guru kita. Iya. Alhamdulillah tahun ini saja, tahun kemarin 2021 2022 lalu mahasiswa baru kita adalah 85. 85. Iya. Itu melebihi ekspektasi kita semua. Masya Allah. Jadi itu berapa kelas, Pak, untuk 80? Dua kelas. Dua kelas. Begitu. Dua kelas. Baik. Jadi pantengin terus doanya ya, Pak, di Ah, sepertiga iya dong. malam atau Betul. Jadi selain ikhtiar, yakinkan bahwa doa dan keberkahan guru itu luar biasa. luar biasa sekali. Bukan guru saya, maksud saya, bukan guru Iya. Nana Suryana, tapi guru ruhani kita, pengersa Abah. Pengersa Abah Anom. Abah Anom. Radhiyallahu ya. Ya, baik. Untuk harapan Bapak nih Ya. untuk civitas akademika dan juga dosen-dosen tetap di Oke. prodi PGMI SD untuk mendorong atau mensupport ya, mendukung seperti tadi visi misi yang telah disampaikan oleh Bapak itu Oke. seperti apa? Baik, visi, misi, dan tujuan dari prodi PGMI itu bukan kewajiban ketua prodi saja. Semua sivitas punya kewajiban untuk mewujudkan visi misi itu. Ya, siapa sivitas itu? Dosen tetap, karyawan, termasuk mahasiswa. Iya. Ya, jadi mahasiswa punya kewajiban untuk mewujudkan itu. Sebab kalau tidak ada kolaborasi kerjasama dari semua pihak, insya Allah visi misi itu tidak akan tercapai. Jadi saya mengajak kepada seluruh sivitas prodi PGMI, dosen-dosen tetap, karyawan, termasuk mahasiswa, yuk kita bergerak semua, ya, berikhtiar semua untuk mewujudkan visi itu. Menjadi program studi yang unggul, menghasilkan guru SDMI ya yang berkarakter sufistik di tahun 2030 tahun 2030 di tingkat nasional. Kuncinya adalah guru SDMI yang profesional, berkarakter sufistik, spiritual, utilitas dan lain sebagainya ya. Oke. Katalar. Katalar dong ya. Harus katalar. Ini bagian dari ikhtiar kita mewujudkan visi misi. Visi misi. Baik, saya akan menalar juga, Pak. Oke. Oke, siap. Nanti saja aja, Pak. Oke, tuh, siap. Kalau Anita hafal nanti dikasih buku. Gitu. Seru Atau nih. kru siap kalau Coba, sudah hafal. kru. Baik. Kemudian Pak, bagaimana upaya prodi dalam rangka penguatan akademik ataupun non akademiknya, Pak? Oke. Upaya yang dilakukan oleh kami dalam rangka penguatan akademik, yang pertama adalah mendorong para dosen untuk
dia berani menulis. Berani menulis. Iya. Dan sudah ada banyak buku yang hasil dikaryakan oleh dosen-dosen hasil dari kolaborasi itu. Misalnya problematika pembelajaran di sekolah dasar, kemudian dan itu buku babon sudah di launching juga ya Pak? Dan itu sudah bisa bukunya. dibeli di pasaran. Oh, iya. Kemudian tentang pendidikan dasar, konsep, teori dan sebagainya itu hasil karya semua. Itu didorong dosen-dosen untuk mau berkolaborasi bagaimana belajar menulis. Iya. Mahasiswa juga didorong bagaimana kita mendorong mahasiswa untuk mau belajar menulis. Termasuk mengaktifkan himpunan mahasiswa program studi PGMI biar mereka aktif. Ya. Sebab ada banyak ilmu pengalaman yang tidak diperoleh di kuliah kecuali masuk di organisasi. Organisasi. Dan alhamdulillah kita punya himpunan mahasiswa program studi. Atau HMPS PGMI. HMPS PGMI SD. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Sami-sami, ya. Anita. Atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak gitu. Sudah menyempatkan hadir ya di podcast IAILM Jaya. Ini pertama ya? Ini pertama. Ini sesuai dengan moto PGMI. Apa tuh Pak? PGMI terdepan. PGMI terdepan. Salah ini mudah-mudahan mendorong podcast IAILM Jaya menjadi podcast terdepan juga ya. Ya, amin. Sehingga insya Allah nanti di-share saja ini podcast ya, siapa krunya ke mahasiswa PGMI ya. Insya Allah nanti podcast IAILM Jaya akan semakin berkembang. Ya, amin. Ya. Sama-sama mohon maaf Nita ya. Iya Untuk Pak. warga-warga semuanya barangkali ada hal yang tidak berkenan, tapi yakinkan bahwa adik-adik kalau mau kuliah pilihlah PGMI IAILM Suryalaya. Insya Allah berkah dan manfaat. Amin. Amin. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Bagi wargi-wargi IAILM nih yang masih bingung mau berkuliah di mana, ayo kita kuliah di IAILM Suryalaya Tasikmalaya dan di prodi PGMI SD IAILM Suryalaya. Baik, terima kasih Bapak, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.